Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 704 VIP mengunjungi Lin Yu benar. Dia benar-benar tidak tahu apakah Wulingxian ini berguna untuk kecantikan, toh tidak ada catatan di Sansuan Essence, dan siapapun yang mencari Wulingxian ini mendapat 9 dari 10. Ini untuk latihan seni yang mendalam, jadi dia secara alami meragukan saudari Xiao Ai ini. Bagaimanapun, pertama kali dia melihat Sister Xiao Ai hari itu, dia merasa bahwa dia aneh, dan ketika dia melihat Wulingqiong di tangannya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jadi apa yang dia katakan saat ini adalah menguji saudari Xiao Ai ini. Hyun apa? Tetapi Sister Xiao Ai mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia tampak sangat bingung, seolah dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Yu. Jiarong, misteri macam apa yang bukan misteri? Bagaimana kamu memberitahu Sister Xiao Ai bahwa dia tahu ini? Jiang Yan mengeluh kepada Lin Yu dan mendesak, meskipun Anda seorang dokter, Anda sebenarnya bukan ahli kosmetik. Wajar jika Anda tidak memahami pengetahuan tata rias. Jika Anda memiliki kelebihan dari 5 roh, jual saja ke Sister Xiao Ai. Saya sangat menyesal, semua bahan obat ini telah saya hancurkan dan dibuat menjadi obat dengan praktisi pengobatan China lainnya. Lin Yu tersenyum, dan berbohong tanpa tersipu. Saya mendengar kata-kata Lin Yu. Ekspresi kecewa melintas di wajah Xiao Ai, tapi ekspresi ini juga sekilas. Dia segera menunjukkan senyum cerah dan berkata, tidak apa-apa. Karena sudah tidak ada lagi, lupakan saja. Lain kali, jika Tuan He menemukan ini lagi tanam tanaman obat, jika mau, tinggalkan aku sedikit, maka aku tidak akan mengganggumu. Aku pergi sekarang. Berbicara bahwa Sister Xiao Ai berbalik dan pergi dengan cepat, Lin Yu melirik punggungnya, dan senyuman dalam muncul di sudut mulutnya. Jiarong, kamu baru saja berbohong kepada Sister Xiao Ai, kan? Saat berjalan menuju restoran hotpot, Jiang Yan tiba-tiba bertanya pada Lin Yu dengan ragu. Dia tahu bahwa Lin Yu sangat berharga untuk paket 5 air liur itu, dan tidak mungkin untuk membuat semuanya menjadi obat dalam waktu yang singkat, jadi dia menebak bahwa Lin Yu tidak ingin membelikannya kepada Sister Xiao Ai. Meskipun dia bingung, dia tidak mengambilnya. Melihat apa yang dia katakan di wajahnya, dia percaya bahwa Lin Yu memiliki niat Lin Yu dalam melakukannya. Yah, dia berbohong padaku dulu. Lin Yu berkata sambil tersenyum tipis. Berbohong padamu? Jiang Yan bertanya-tanya, tidak, saya tahu, dia telah mengumpulkan beberapa bahan pengobatan Tiongkok untuk kecantikan dan kecantikan. Aku tidak sedang membicarakan ini. Lin Yu menggeleng, mungkin Wulingxian ini, seperti yang dikatakan Xiao Ai, memiliki efek mengisi kembali qi dan menghilangkan kerutan. Lalu apa yang kamu bicarakan? Jiang Yan bertanya heran yang tak tertandingi. Penyakitnya. Lin Yu menyipitkan matanya, aku yakin dia tidak sakit sama sekali. Belum tentu demikian, mungkin dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan membalas, Anda juga seorang dokter, mengetahui bahwa jika tubuh manusia tidak sakit, mungkin juga akan terpengaruh oleh dunia luar dan menjadi tidak nyaman. Saudari Yan, tidakkah kamu menemukan bahwa dia dengan sengaja mendekatimu? Lin Yu menggelengkan kepalanya, Jiang Yan benar, tapi dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkan Jiang Yan. Dengan sengaja mendekatiku. Jiang Yan langsung menyangkal, pertama kali saya berinisiatif untuk menghubunginya. Lin Yu mengerutkan kening. Memikirkan adik perempuan Xiao Ai itu, dia masih merasa sedikit aneh, dan berkata dengan hati-hati, bagaimanapun, kamu ingat, yang terbaik adalah menjauh darinya tanpa ditemani saya. Oke, terserah Anda, dokter yang hebat. Jiang Yan memutar matanya ke arah Lin Yu tanpa daya dan mengeluh, tapi dia juga tahu itu.
Lin Yu melakukannya dengan baik, dengan sentuhan kelembutan dalam nadanya. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. "Sister Yan, cepatlah, angkat telepon untukku." Saat Lin Yu mengemudi, dia selalu memegang setang dengan kedua tangan, berkonsentrasi, dan tidak menyipitkan mata, jadi dia tidak bisa menjawab telepon sama sekali tanpa koneksi Bluetooth. Jiang Yan tidak bisa menahan tawa, lalu mengangkat telepon, melihat panggilan Li Qianjue, buru-buru menjawabnya, dan menyalakan speakerphone pada saat yang sama. "Hei, saudara Li." "Jiang Yan, di mana Jiarong? Apakah Jiarong di sini?" Li Qianjue di ujung telepon bertanya dengan penuh semangat. "Dia sedang mengemudi, katakan saja." "Oh, Jiarong, apakah Anda pernah menghubungi Tuan Guo?" Li Qianhui buru-buru bertanya. "Oh, saudara Li, saya sudah lupa 2 hari ini." Ketika Lin Yujing mengatakan ini, dia hanya ingat ini, beberapa hari ini sinar matahari sibuk memberi Siang Laopei ramuan untuk memulihkan kekuatannya, dan dia telah melupakannya, bahkan, Lin Yu tahu itu di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menghubungi Guo Zhaozong pasti akan datang menemuinya saat dia datang ke ibu kota, jadi tidak masalah apakah dia menelepon atau tidak. Li Qianhui. "Kalau begitu, tahukah kamu, Guo Zhaozong akan datang ke ibu kota besok?" Li Qianhui di ujung telepon berkata lagi dengan penuh semangat. "Aku tidak tahu, dia akan ada di sini besok." Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Agak tidak terduga, apakah kamu yakin?" Li Qianhui. "Hei, saudara Li, apakah kamu mendengarkan?" Lin Yu melihat bahwa Li Qianhui di ujung telepon terdiam, dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung. "Jiarong, saya tiba-tiba sakit kepala, tutup telepon." Setelah Li Qianhui selesai berbicara, dia menutup telepon. "Aneh, kenapa Guo Zhaozong tidak menyapaku saat dia datang ke Beijing?" Lin Yu bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mendengar apa-apa tentang kedatangan Guo Zhaozong ke Beijing, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Ketika Guo Zhaozong datang ke Beijing, setidaknya dia harus mengikuti sapa dirimu sendiri, bukan? Mungkinkah Guo Zhaozong sama dengan Yan Lun? Apakah juga menjadi guru yang tidak tahu berterima kasih? "Saya orang kaya, mengapa datang ke sini untuk menyapa Anda?" Jiang Yan tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan Chong Lin Yu berkata, "Meskipun kamu menyelamatkan nyawa orang lain, itu sudah lama sekali, dan mereka telah membagi bagianmu. Itu tidak dihitung sebagai berhutang apapun kepada Anda. Selain itu, bukankah orang-orang menyapa Anda sesekali di hari kerja? Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi, Anda tidak dapat menculik Anda secara moral. Anda harus melihat Anda. Lagi pula, mereka sekarang adalah orang terkaya di Asia. Mungkin Anda tidak bisa melihat para pemimpin sendirian." Lin Yu hanya bisa mengangguk ketika mendengar perkataan Jiang Yan. Jangan mengatakannya, perkataan Jiang Yan benar-benar masuk akal, tapi jika itu benar seperti yang dikatakan Jiang Yan, Guo Zhaozong tidak akan datang menemuinya. Banteng yang ditiup Lin Yu hanyalah dirinya sendiri. "Tampar dirimu." Setelah ke rumah sakit keesokan harinya, memikirkan hal ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Guo Zhaozong untuk menanyakan apakah orang terkaya di Asia bisa meluangkan waktu untuk menemuinya. Tapi tak disangka, Guo Zhaozong berinisiatif meneleponnya sebelum panggilannya dibuat. Semangat Lin Yu terangkat, dan dia menghela nafas lega. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Tuan Guo." "Tuan Ho. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Suara Guo Zhaozong yang agak bersemangat terdengar dari ujung telepon yang lain. Meskipun bahasa Mandarin masih memiliki aksen Kanton yang kental, itu jauh lebih baik daripada 2 tahun lalu. "Apakah kamu sekarang di ibu kota?" "Ini, kenapa?"
Kamu sudah datang ke ibu kota? Lin Yu bertanya tanpa menyadarinya. Ya, saya akan datang ke Beijing untuk membicarakan sesuatu. Guo Zaozong buru-buru berkata, sebenarnya aku sudah merencanakannya beberapa waktu lalu, tapi aku belum berani memberitahumu. Aku takut itinerariku akan berubah. Seandainya aku tidak bisa pergi, aku akan membuatmu berpikir bahwa aku tidak bisa diandalkan. Sekarang aku di ibu kota. Itulah mengapa saya berani menyebut Anda ini. Guo Zaozong berkata sambil tersenyum, nadanya sangat bagus. Presiden Guo sopan, katamu tadi, jadi aku bisa menjemputmu. Lin Yu berkata dengan sopan padanya. Tidak, Tuan He. Berani-beraninya kamu mengganggumu. Guo Zaozong berkata dengan hati-hati, apa nyaman bagimu sekarang? Aku akan mengunjungimu jika memang nyaman. Jika tidak nyaman, aku akan menunggu. Jika nyaman bagimu, sapalah saja. Aku tidak akan melihat siapapun sampai aku melihatmu. Sebelum dia datang, dia membuat keputusan, orang pertama yang dia ingin lihat adalah Lin Yu. Ada waktu. Lin Yu mengangguk dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, statusnya di hati Guo Zaozong akan tetap tinggi. Oke, kalau begitu aku akan lulus sekarang. Guo Zaozong menutup telepon setelah berbicara. Lin Yu ragu-ragu sebentar memegang ponsel, dan menelepon Li Qianjue, dan bertanya apakah dia punya waktu sekarang untuk membiarkannya datang ke rumah sakit. Oh, Jierong, saya tidak punya waktu. Saya tidak memberitahu Anda tadi malam. Apakah Presiden Guo akan datang ke ibu kota hari ini? Saya memikirkannya dengan hati-hati dan saya harus bekerja keras untuk bertemu dengannya. Li Qianhui buru-buru berkata, jadi saya menunggunya di hotel tempat dia menginap. Ini adalah alamat yang akhirnya saya temukan. Saya tidak bisa pergi kemanapun sampai saya melihatnya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.